Di sebuah desa terpencil di perbukitan timur laut India, ada tempat di mana suara hujan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Saat banyak wilayah di dunia menunggu datangnya hujan, penduduk di sini justru hidup di bawah langit yang hampir tak pernah benar-benar kering. Jalanan selalu basah, kabut sering menutupi pemandangan, dan matahari terkadang hanya muncul sesaat sebelum kembali menghilang di balik awan gelap. Inilah Mawsynram, salah satu tempat terbasah di bumi, sebuah desa yang selama bertahun-tahun dikenal karena curah hujannya yang luar biasa dan kehidupan unik masyarakatnya yang terus berlangsung di tengah guyuran air yang seolah tak pernah berakhir. Tersembunyi di perbukitan Khasi, negara bagian Meghalaya, timur laut India, Mawsynram berdiri pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Desa kecil ini dikelilingi lembah hijau, tebing curam, dan lautan awan yang hampir selalu menyelimuti wilayahnya. Letaknya yang tidak jauh dari perbatasan Bangladesh membuat Mawsynram berada tepat di jalur datangnya angin muson yang membawa uap air dalam jumlah sangat besar dari Teluk Benggala. Berkat kondisi geografis tersebut, Mawsynram dikenal sebagai salah satu tempat terbasah di dunia dengan curah hujan tahunan yang dapat mencapai lebih dari 11 meter. Jumlah itu cukup untuk menenggelamkan sebuah rumah dalam air jika seluruh hujan dikumpulkan di satu tempat. Meski hidup di lingkungan yang bagi banyak orang terasa ekstrem, ribuan penduduk telah menetap di desa ini selama beberapa generasi dan menjadikannya rumah yang tak tergantikan. Rahasia di balik hujan tanpa henti di Mawsynram sebenarnya terletak pada perpaduan letak geografis dan kekuatan alam. Setiap tahun, angin muson yang syarat uap air bergerak dari Teluk Benggala menuju daratan India. Ketika masa udara lembab tersebut mencapai perbukitan Khasi, jalannya terhalang oleh dinding pegunungan yang menjulang tinggi. Akibatnya, udara dipaksa naik ke atas dan mulai mendingin dengan cepat. Saat suhu udara turun, uap air yang dibawanya berubah menjadi awan tebal, lalu jatuh sebagai hujan dalam jumlah luar biasa besar. Proses ini terus berulang selama musim muson berlangsung, menciptakan hujan yang dapat turun selama berhari-hari tanpa jeda yang berarti. Kombinasi unik antara angin laut dan bentuk pegunungan inilah yang menjadikan Mawsynram sebagai salah satu lokasi dengan curah hujan tertinggi yang pernah tercatat di planet ini. Bagi penduduk Mawsynram, hujan bukanlah hambatan, melainkan bagian dari rutinitas sehari-hari. Anak-anak tetap berangkat ke sekolah meski jalanan basah dan berkabut, sementara para petani terus bekerja di lahan yang subur berkat curah hujan melimpah. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada pertanian, terutama menanam padi, jagung, kunyit, jaha, dan berbagai tanaman lokal yang tumbuh baik di tanah pegunungan yang lembab. Makanan sehari-hari masyarakat di sini banyak berasal dari hasil pertanian dan peternakan lokal. Nasi menjadi makanan pokok, disertai sayuran, umbi-umbian, serta daging ayam, ikan, atau babi yang cukup populer di kalangan masyarakat Khasi. Karena udara pegunungan cenderung sejuk dan basah sepanjang tahun, makanan hangat dan berkuah juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagian besar penduduk Mawsynram berasal dari suku Khasi yang telah menghuni wilayah ini selama berabad-abad. Mereka dikenal memiliki budaya yang kuat dan hubungan yang erat dengan alam di sekitarnya. Mayoritas masyarakat kini menganut agama Kristen, dan gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial yang membantu menjaga kebersamaan warga di desa yang hampir setiap harinya ditemani suara hujan. Curah hujan yang luar biasa memaksa penduduk Mawsynram mengembangkan cara hidup yang berbeda dari kebanyakan masyarakat lainnya. Rumah-rumah di desa ini
umumnya dibangun dengan atap miring yang lebar, agar air hujan dapat segera mengalir turun dan tidak menggenang. Material bangunan juga dipilih agar mampu bertahan terhadap kelembapan tinggi yang berlangsung hampir sepanjang tahun. Bahkan dalam perjalanan sehari-hari, sebagian warga masih menggunakan pelindung tradisional dari anyaman bambu yang menutupi kepala hingga punggung, membantu mereka tetap beraktivitas saat hujan deras mengguyur. Bagi masyarakat Mau Sin Ram, melawan hujan bukanlah pilihan karena hujan selalu datang kembali. Yang mereka lakukan adalah beradaptasi dengannya. Dari bentuk rumah, cara berpakaian, hingga kebiasaan sehari-hari, hampir setiap aspek kehidupan di desa ini telah disesuaikan dengan lingkungan yang basah selama beberapa generasi. Apa yang bagi orang luar terasa merepotkan, bagi mereka justru telah menjadi bagian normal dari kehidupan. Di wilayah Meghalaya, termasuk daerah yang tidak jauh dari Mau Sin Ram, masyarakat Khasi menciptakan solusi yang tidak biasa untuk menghadapi alam yang terus diguyur hujan. Alih-alih membangun jembatan dari kayu atau baja yang mudah rusak akibat kelembapan dan banjir, mereka memanfaatkan akar hidup pohon karet India untuk membentuk jembatan alami. Akar-akar tersebut diarahkan secara perlahan selama bertahun-tahun hingga menyatu dan menjadi cukup kuat untuk dilalui manusia, bahkan mampu menahan beban yang cukup berat. Yang membuatnya luar biasa, jembatan ini tidak melemah seiring waktu seperti kebanyakan bangunan buatan manusia. Justru sebaliknya, akar yang terus tumbuh membuat strukturnya semakin kuat dari tahun ke tahun. Beberapa jembatan akar hidup telah digunakan selama beberapa generasi dan menjadi simbol kecerdikan masyarakat Khasi dalam beradaptasi dengan salah satu lingkungan paling basah di dunia. Bagi banyak orang, tinggal di tempat yang hampir selalu diguyur hujan mungkin terdengar seperti mimpi buruk. Namun bagi penduduk Mau Sin Ram, desa ini adalah rumah yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Disinilah keluarga mereka lahir, membangun kehidupan, dan menjaga tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Ikatan dengan tanah leluhur membuat banyak warga tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk meninggalkan tempat ini. Selain faktor budaya, alam di sekitar Mau Sin Ram juga memberikan sumber kehidupan yang penting bagi masyarakat. Curah hujan yang sangat tinggi membuat tanah tetap subur dan mendukung berbagai kegiatan pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk. Air bersih tersedia melimpah, vegetasi tumbuh dengan baik, dan lingkungan pegunungan yang hijau menyediakan berbagai sumber daya yang membantu kehidupan masyarakat setempat. Meski harus menghadapi jalan licin, kabut tebal, dan hujan yang seolah tak pernah berhenti, banyak warga justru melihat semua itu sebagai bagian dari identitas mereka. Bagi penduduk Mau Sin Ram, hujan bukanlah musuh yang harus dihindari, melainkan bagian dari alam yang telah membentuk budaya, cara hidup, dan karakter masyarakat selama berabad-abad. Karena itulah, hingga hari ini mereka tetap memilih bertahan di salah satu tempat paling basah di bumi. Mau Sin Ram membuktikan bahwa tempat yang dianggap terlalu ekstrim untuk ditinggali belum tentu mustahil menjadi rumah. Di tengah curah hujan yang luar biasa, kabut yang hampir selalu hadir, dan langit yang jarang benar-benar cerah, ribuan orang tetap menjalani kehidupan mereka dengan tenang dari generasi ke generasi. Dari rumah yang dirancang untuk menghadapi hujan, jembatan hidup yang tumbuh dari akar pohon, hingga budaya yang telah beradaptasi dengan alam selama berabad-abad, desa kecil ini menunjukkan bahwa manusia tidak selalu harus menaklukkan alam untuk bertahan hidup. Terkadang, cara terbaik adalah belajar hidup berdampingan dengannya.